Beberapa sumber pendanaan untuk proyek pembangunan industri dengan sifat-sifatnya yang penting adalah sebagai berikut. Dana sendiri. Dana sendiri atau juga disebut share capital berasal dari kontribusi pemilik proyek. Bila pembiayaan suatu proyek 100% bersumber dari pemilik proyek, maka berarti risiko ditanggung keseluruhannya oleh pemilik. Subsidi dari pemerintah. Sumber lain untuk pembiayaan proyek dapat berasal dari subsidi atau bantuan pemerintah. Sumber tersebut selain berupa dana, dapat pula berupa bantuan pengadaan lokasi atau tanah dan prasarana lainnya. Umumnya, terjadi bila lokasi proyek yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pemerintah atau master plan dalam rangka memajukan daerah-daerah yang dianggap telah mendesak keperluannya. Utang langsung. Utang langsung dapat berasal dari lembaga keuangan atau bank. Dapat pula berasal dari kredit yang ditangguhkan atau deferred credit, pinjaman atau loan dari promotor dan bank-bank komersial. Utang langsung umumnya berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun, atau berjangka pendek. Dibandingkan dengan dana sendiri dan subsidi dari pemerintah, utang langsung bersifat lebih mahal dan memerlukan agunan atau collateral. Pembiayaan proyek. Yang dimaksud dengan pembiayaan proyek atau project financing di sini diartikan sebagai suatu pendanaan yang didasarkan atas kesinambungan usaha atau viability proyek itu sendiri dan bukan oleh jaminan atau faktor lain. Dalam hubungan ini, dikenal pembiayaan yang disebut pembiayaan proyek tanpa tanggung balik atau non-recourse project financing, di mana risiko pemilik proyek kecil atau tidak ada. Dana demikian umumnya mahal bila dibanding dengan sumber-sumber dana sebelumnya, karena si penyedia dana akan memasang jumlah yang dianggap cukup aman dalam memperhitungkan proteksi atas risiko-risiko yang hampir semuanya ditanggung oleh kelayakan atau viability proyek itu sendiri. Kombinasi dari berbagai macam sumber. Mengingat masing-masing sumber memiliki sifat, risiko, dan biaya pendanaan yang berbeda-beda, maka seringkali ditempuh penggunaan kombinasi berbagai sumber yang didasarkan atas alternatif-alternatif yang tersedia dan kemampuan pemilik dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkannya, atau kebijakan perusahaan pemilik proyek dalam hal pinjaman dan penggunaan dana. Saudara, laporan studi kelayakan berisi hasil pengembangan dan pengkajian sampai pada derajat kedalaman tertentu secara menyeluruh dan terpadu, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan rencana investasi. Meskipun demikian, seringkali pimpinan perusahaan masih menginginkan adanya evaluasi lanjutan sebelum diambil keputusan akhir tentang jadi tidaknya pembangunan proyek dilaksanakan. Evaluasi lanjutan ini dimaksudkan untuk memantapkan hasil-hasil dari studi kelayakan. Dalam arti, pengkajian dilanjutkan lebih mendalam dan terinci, termasuk penggunaan parameter yang lebih realistis dalam memperkirakan sumber daya yang diperlukan maupun keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh. Dalam evaluasi lanjutan ini pula, diberikan perhatian khusus terhadap aspek-aspek yang diperkirakan akan dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan tujuan investasi.